Mengatakan jadilah lalu terjadilah. Qauluhul haqq, ucapannya atau perkataannya Allah itu benar. Artinya ketika Allah itu mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah, maka perkataan itu benar. Artinya Allah itu memerintahkan kun, kamu jadilah langit, kamu jadilah bumi, kamu jadilah manusia, maka terjadi. Nah, perkataan Allah yang untuk mewujudkan alam semesta, inilah namanya takwini, yaitu untuk mewujudkan sesuatu atau kaun itu ya. Jadi di sini ingin menjelaskan bahwa yang pertama adalah Allah pencipta langit dan bumi dengan benar. Terus perkataan Allah kun fayakun, dan terwujud itu juga benar. Terus kemudian walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, dan di tangannya lah atau pada miliknya al-mulku segala kekuasaan, yauma yunfakhu fis-sur, di waktu sangkakala ditiup. Jadi pada hari kiamat nanti itu sangkakala ditiup, sur ya, itu sangkakala. Dan nanti ada penjelasan. Terus kemudian yang meniup siapa, waktunya kapan, berapa kali ditiup, ya ini perlu diketahui. Kita sebagai orang Islam beriman kepada hari akhir, itu ada acara ya tiupan sangkakala. Nah, ini perlu kita ketahui. Nah, kalau membaca ini saja juga kurang jelas, perlu belajar tafsir ya. Jadi semua itu pada kekuasaan Allah. Dan istilah lain adalah Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari kiamat, hari agama, tapi maksudnya adalah hari untuk mempertanggungjawabkan sikap terhadap agama ini. Terus alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ghaibi yang gaib, asyahadah yang nampak atau yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Berarti ayat 73 ini banyak hal yang perlu dibicarakan. Yang pertama penciptaan langit dan bumi, terus kemudian ada perintah Allah kun fayakun, itu juga ucapan benar. Terus membicarakan tentang tiupan sangkakala di hari kiamat nanti, dan membahas tentang Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, termasuk Allah mempunyai asmaul husna di sini, yaitu al-hakim maha bijaksana dan al-khabir maha mengetahui. Jadi dengan mengkaji tafsir ini semoga mendapatkan yang pertama ilmu, yang kedua diiringi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wallahu huwa khaliqus samawati wal ard. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Wa malikuhuma, serta Allah itu pemiliknya, bukan hanya menciptakan tetapi malikuhuma, pemiliknya, maliki yaumiddin ya. Wa mudabbiruhuma, yang mengaturnya. Wa man fihima, dan apa-apa yang di dalamnya. Ya terkadang itu man itu sebetulnya adalah orang yang di dalamnya, hanya saja terkadang tidak orang saja, tetapi semua yang ada di langit dan bumi ini. Ya termasuk
manusia, jin, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, itu yang mengatur adalah Allah. Wa khalaqahu qaimun 'alal haqqi wal 'adli wal hikmah. Yang menciptakan adalah penegak kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi menciptakan dengan benar tadi ya, bil haqqi dengan benar itu artinya didasari kebenaran, didasari keadilan dan kebijaksanaan. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ini di ayat lainnya. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Ini bukan sekedar mainan ini ya, menciptakan langit dan bumi ini. Wa ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, dengan benar. Tetapi sebetulnya ada lanjutannya. Ini surat Ad-Dukhan ayat 38 sampai 39. Jadi wa ma bainahuma la'ibin, ya, itu bermain-main. Nah, ada kata-kata bil haqqi dengan kebenaran. Ya, termasuk ada ayat lain sebagai penguat ayat tadi ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini hanya sia-sia, dengan batil, dengan sia-sia. Jadi semua itu ada manfaatnya, semua itu ada tujuan mulianya ya. Jadi kita semua kita dihadirkan ke bumi ini loh ya. Ini ora kondulanan tok ora. Jadi ada tujuannya ya. Nah, itulah makna dari bil haqqi, itu menciptakan itu dengan benar, itu artinya ada tujuan yang bagus, yang bermanfaat. Qauluhu wal haqq ya. Firman Allah dengan benar ini, ay qada'uhu wal haq, artinya keputusan Allah itu benar. Jadi Allah memutuskan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Keputusan itu sudah benar, tidak salah. Hina yaqulu li syai'in yaumal qiyamah, termasuk ketika berkata kepada sesuatu pada hari kiamat, kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Jadi kalau Allah itu menciptakan kun, jadi ya jadi, tidak usah lama-lama. Wa amruhu kalamhil basar, kejadiannya seperti kedipan mata aja ya, gitu. Jadi itu sudah terwujud Allah itu. Au huwa aqrab, atau lebih pendek lagi. Di ayat lain kan ada itu ya, kalamhil basar au huwa aqrab. Jadi penciptaan langit dan bumi itu tidak lama itu ya. Kalau kita ya ya tidak mampu itu ya, tidak mampu. Lah Tuhan yang semacam inilah yang perlu kita sembah, kita ibadahi. Jangan menyembah kepada yang lain. Karena memang Allah itu sangat luar biasa, tidak ada tandingannya, sehingga hanya kepada Allah lah kita beribadah dan tidak kepada yang lain. Wa amruhu at-takwini, nah, antara perintah Allah yang berupa takwini itu kaun, penciptaan, itu takwini, itu yaitu kun, jadilah maka terjadi, itu takwini namanya. Mewujudkan atau menciptakan itulah namanya takwini ya. Wa amruhu taklifi sawa, dan perintahnya yang berupa taklifi itu kewajiban atau beban, itu sebetulnya sama. Jadi perintah Allah itu ada yang berupa penciptaan, ada berupa kewajiban. Lah penciptaan itu namanya takwini, kalau kewajiban atau perintah yang berupa
beban untuk dilakukan berupa sikap atau berupa perbuatan, itu namanya taklifi. Jadi perintah Allah itu ada takwini, ada taklifi. Nah, semuanya itu sama bagi Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, penciptaan dan perintah hanyalah hak Allah. Ya. Jadi pencipta itu juga hak Allah. Allahu itu bagi Allah ya, lahu itu hak Allah itu. Wal amru perintah. La khalqu itu adalah yang takwini. Terus al amru perintah yang berupa kewajiban itu namanya taklifi. Makanya orang yang sudah wajib untuk menjalankan syariat Islam itu dinamakan mukallaf biasanya. Taklifi mukallaf. Orang yang memang sudah pantas untuk mendapatkan kewajiban. Orang mukallaf itu biasanya adalah orang yang sudah balik, orang yang sudah tamyiz, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tahu ya sekarang ada perintah itu ternyata ada takwini, ada taklifi. Takwini itu adalah perintah Allah yang untuk mewujudkan alam semesta ini, itu namanya takwini. Kalau taklifi perintah Allah yang berupa perbuatan, kamu harus gini. Nah, itu namanya taklifi. Nah, itu sama, sawaun sama, harus ditaati semua. Wa man kana amruhu takwini muto'an, jika perintah yang bersifat takwini ditaati, karena amru taklifi kadzalik wajibut ta'ah, maka perintah yang berupa taklifi juga wajib ditaati. Artinya kalau Allah itu memerintahkan kamu ya, jadi matahari harus kelihatan kalau pagi dari timur, sore ke barat, itu ditaati terus oleh penciptaannya ini. Lah maka Allah ketika memerintahkan kamu harus sholat, kamu harus ibadah, zikir dan seterusnya harus ditaati sama. Nah, jadi kedua-duanya harus ditaati. Fal khalqu hak, penciptaan ini benar. Wal amru, dan perintah yang berupa kewajiban itu juga hak, itu juga benar. Iki ya ilmu anyar ya asli nih. Ya. Jadi ada istilah takwini taklifi. Walillahil mulkul mutlak, dan kepunyaan Allah segala kekuasaan, artinya kekuasaan yang mutlak. Wa tasarrufit tam fi mulkihi, serta semua pengaturan adalah dalam kekuasaannya. Tadi mengenai takwini takwifi sudah ya, sekarang ganti. Artinya mengenai tiupan sangkakala di hari kiamat ya, temanya. Jadi sudah satu ayat, tapi tadi pembahasan takwini taklifi sudah. Sekarang ini ganti. Wa yauma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ketika ditiup sangkakala. Yas'aku kullu ma fis samawati wal ardh, maka menjadi mati apa yang ada di langit dan bumi, wa yahliku, dan menjadi binasa. Hattal malakul ladzi nafakha fi, sampai malaikat yang meniup sangkakala itu mati. Jadi yang meniup sendiri itu ikut mati. Itu kalau sudah hari kiamat. Jadi bahasa Arab itu padha ra ono harokate malaku dan maliku. Kalau maliku itu berarti adalah penguasa, kalau malak itu malaikat ya. Jadi ya narjumahno kadang-kadang melihat apa maksudnya, ada feelingnya. Summa yunfakhu fihi marratan ukhra, kemudian ditiup sekali lagi. Faizal kullu qiyamun yanzurun, maka semuanya akan bangkit dari kubur untuk menunggu
ayyan tadhiru nama sayaf'alu bihim atau ma sayaf'alu bihim. Artinya menunggu apa yang akan Allah perbuat terhadap mereka. Artinya untuk mendapatkan pengadilan. Berarti tiupan sangkakala itu intinya 2 kali ya. Fannafkhatul ula, tiupan pertama, lil imatah, untuk kematian. Semua namanya makhluk meninggal, termasuk malaikat. Malaikat peniup sendiri itu meninggal ya. Yang abadi hanyalah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah ya. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wasaniyah, yang kedua, tiupan kedua, lin nasri wal hasri, untuk kebangkitan dan dikumpulkan. Jadi nanti dibangkitkan dari kubur, terus kemudian dikumpulkan untuk diadili. Nah itu pasti terjadi dan itu harus diimani oleh orang yang mengaku sebagai orang Islam dan mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu lahul mulku, jadi firman Allah, dan milik Allah lah segala kekuasaan. Al-mulku itu kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari itu? Lillah, kepunyaan Allah, al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha perkasa atau maha mengalahkan. Perkasa itu artinya tidak ada yang mengalahkan. Ay annal mulku yaumal hasyri wan nasri, sesungguhnya kekuasaan pada hari dikumpulkan dan dibangkitkan, minal kubur, dari kubur, yauman nafkhi fissur, pada hari ditiup sangkakala, adalah lillahi ta'ala wahdah, yaitu milik Allah ta'ala semata. Semata atau yang maha esa, semata, tidak ada yang lain. Ini sebenarnya juga yang kita ingat terus ketika kita sholat, yaitu maliki yaumiddin, pemilik hari kiamat. Ini harus kita sadari ya. Jadi mulku, kekuasaan atau pemilik hanyalah Allah. Ammas sur fal murad bi, jadi adapun sur yang artinya biasanya diartikan sangkakala, itu maja'a fil akhbaris shahihah. Ini berdasarkan hadis sahih rawa Ahmad an Abdullah bin Amr, yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr. Qala, dia berkata, qala A'rabi atau orang Badui ini pernah bertanya, ya Rasulullah, masur, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan asur, yang biasa diartikan sangkakala itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, qarnun, itu tanduk. Dari tanduk tapi untuk sangkakala, yunfakhu fi, yang ditiup. Jadi sangkakala itu tanduk. Tanduk kan dia tidak besar ya, tapi suaranya menggelegar. Ini berdasarkan hadis itu ya, qarnun yunfakhu fi, ada tanduk yang ditiup. Nah, di sini tidak dijelaskan besarnya sebesar apa, yang jelas qarnun, tanduk. Warwa Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, jadi Muslim meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Inna Israfil qatil taqamasur, sesungguhnya Israel ini Israfil ya, keliru, kurang fa ini.
Oh ndak ben gak kleru. Oh Israfil ya, kurang fa. Israfil itu telah menempelkan mulut ibaratnya itu ke sangkakala, ke sur tadi. Sur apa tadi? Tanduk ya. Tapi untuk sangkakala bukan tanduk biasa. Wahana jabahatahu dan menundukkan dahinya. Yantadiru mata yukmaru. Itu menunggu sampai diperintah. Fayung fakhu lalu meniupnya. Jadi saiki wis siap-siap itu malaikat Israfil sudah menempelkan mulutnya itu ke sur itu dan menundukkan apa dahinya, menunggu yantaziru mata yukmaru fayunfakhu. Begitu diperintahkan langsung sudah siap sekarang ini. Waqala Ibnu Mas'ud berkata, Asur kaihatil korni. Nah, sangkakala itu seperti tanduk, jadi bukan tanduk ya, tapi seperti tanduk. Yunfakhu fi yang ditiup. Wan nafakhat salasun. Tiupan itu ada 3 kali. Kama ja'a fil hadis sur, sebagaimana keterangan dalam hadis tentang sangkakala. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Yunfakhu fi salasu nafakhatin. Sangkakala ditiup 3 kali tiupan. Nafkhatul ula, tiupan pertama. Nafkhatul fazai, yaitu membuat kaget, tiupan untuk membuat kaget. Jadi kalau di sini keterangannya ada rasa kejut dulu, ada apa ini gitu ya. Tapi itu untuk peringatan mungkin ya, peringatan. Wasan yang kedua nafkhatul so'aki atau so'iki. Ya tiupan untuk membuat mati. Jadi begitu ditiup itu langsung semua makhluk meninggal, termasuk yang meniup sendiri ya. Malaikat Israfil ya. Terus nafkhatul qiyami li rabbil alamin, yang ketiga adalah tiupan dibangkitkan untuk menghadap Tuhan semesta alam atau Tuhan alam semesta yang bener di sama ya. Jadi intinya 2 sebetulnya ya. Kalau di Quran itu intinya 2. Jadi tiupan pertama meninggal, tiupan kedua bangun dari kubur. Cuma di sini dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini itu ada peringatan dulu, kejutan, jadi mengagetkan orang. Setelah kaget ya orang bingung semua, tidak ada persiapan, terus kemudian ada tiupan untuk meninggal yang kedua. Terus ketiga adalah dibangunkan dari kubur. Sudah pembicaraan tentang tiupan sangkakala sudah, kita bicara ke sifat Allah sekarang. Wa min sifatihi ta'ala, di antara sifat Allah Ta'ala adalah alimul ghaibi wasyahadah. Alimul ghaibi artinya sesuatu yang tidak nampak dari kita, ma ghaba anna. Adapun asyahadah yang nampak adalah alimul khasi alladzi narahu. Jadi mengetahui benda yang bisa kita lihat. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, cuma mengartikan model lain ya. Yang dimaksud dengan al-ghaibu wasyahadah, yang gaib dan yang nampak,
adalah asirru wal alaniyah, yang rahasia dan yang terang-terangan. Jadi yang gaib itu menurut Ibnu Abbas diartikan yang dirahasiakan. Orang tidak ada yang tahu, tetapi Allah tahu. Wal alaniyah itu yang terang-terangan. Ini penafsiran ya. Tapi hampir sama, maksudnya meskipun yang dirahasiakan manusia, yang dilakukan dengan terang-terangan Allah semuanya mengetahui. Wa huwal hakim fi khalqi, Allah bijaksana terhadap makhluk-makhluknya. Hakim itu bijaksana, itu berarti fala yaf'alu wala ri'u li ibadi illa ma fihil hikmah wal maslahah. Ini artinya dia Allah tidak berbuat dan tidak memberi syariat terhadap para hambanya kecuali yang membawa hikmah, membawa kebijaksanaan dan kemaslahatan. Jadi hakim, maha bijaksana itu artinya ada kemaslahatan. Jadi kenapa Allah itu membuat matahari, ternyata manfaatnya besar. Orang atau makhluk itu semuanya butuh matahari. Ada malam, ya, matahari tidak terlihat, itu juga ada kemaslahatan supaya istirahat, nyenyak, dan seterusnya ya. Wa huwal khabir, Allah maha mengetahui, artinya mengetahui bi ahwalihim, sikap mereka, sikap manusia, al-mutli, yang melihat ala sarairihim, atas rahasia-rahasia mereka, wa niyatihim, dan niat-niat mereka, wa dhamairim, dan rencana mereka, artinya tersembunyi di dalam hati ini, wa aqwalim, termasuk ucapan-ucapan mereka. Jadi khabir maha melihat itu, ya Allah melihat bukan hanya yang nampak tetapi yang dirahasiakan, termasuk niatnya. Jadi niat itu berarti juga menjadi penilaian Allah. Lah yang menjadi penilaian Allah itulah yang perlu kita perhatikan. Kadang-kadang orang itu memperhatikan sesuatu yang tidak diperhatikan Allah, yang diperbaiki mukanya, badannya, kekarnya, ini diperhatikan, bajunya. Sementara Allah tidak melihat itu. Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat hati kamu, niat kamu, termasuk amalan. Wong lemu wong kuru ini ora dinilai blas. Ya, nek wong lemu kuru ora didelok. Ane ireng atau putih ndak dilihat itu. Bengesan ora didelok. Jangan itu yang diperbaiki, tetapi yang dilihat Allah, dinilai Allah, itulah yang hendaknya kita perbaiki terus. Wa idza kana Allah wal muttasif fi hadhihi sifat, jika Allah mempunyai sifat-sifat seperti itu, sifat seperti itu apa? Jadi semuanya itu dari depan tadi ya, khaliqus samawati wal ardh, pencipta langit dan bumi, qaulul haqq, takwinan wa taklifan, ucapannya benar baik secara takwini dan taklifi. Walahul mulku wahdah fid dunya wal akhirah yauma yuhsyarul khalaik. Dia semata pemilik kekuasaan di dunia dan akhirat pada hari para makhluk dikumpulkan. Nah, ini termasuk sifat-sifat Allah. Wa huwa alimul ghaibi wa syahadah, dia juga mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa wal hakim alladzi yad'ul asya mawadi'ahu, dia bijaksana yang meletakkan segala sesuatu ada pada tempatnya. Wa wal khabir bi taqaiqiha wa khafayaha, dia juga melihat terhadap hal-hal yang kecil dan yang samar.
Idza kana kadzalika fahuwal ajdar li ibadah. Jika seperti ini maka dia lebih patut untuk diibadahi. Maka sungguh aneh dan sebetulnya itu ya tidak layak ya kalau beribadah kepada selain Allah. Wala yang bagi li'akilin ayyad'u au ya'budu ghairah, maka tidak patut bagi orang yang berakal tidak berdoa dan tidak beribadah kepada selain berdoa dan beribadah kepada selainnya selain Allah. Jadi ditunjukkan semua itu sebetulnya apalagi adalah akan kembali kepada Allah tadi, maka tidak patut untuk berdoa dan beribadah kepada selainnya. Makanya orang yang beribadah dan berdoa kepada selain Allah itu dinamakan musyrik. Orang yang tidak menggunakan akalnya itu dengan benar. Makanya dalam surat Jin disebutkan fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Bal iyyahu tad'u, tetapi hanya dialah yang kamu seru. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya, karena dia yang menghilangkan bahaya yang karenanya kamu berdoa kepadanya jika dia menghendaki. Ini ya semacam kesimpulan ya dari yang kita kaji. Yang pertama, ibadah tidak boleh ditujukan kepada yang tidak memiliki sebetulnya yang tidak ada kata-kata tidak ya. Itu la yamliku lima yamlikun benar. Jadi ibadah tidak boleh ditujukan kecuali ada kecualinya ada loh ya ada. Ya ilah itulah kecuali. Kan kecuali gitu ya. Kecuali kepada yang memiliki manfaat dan mudarat. Yang memiliki manfaat dan mudarat adalah Allah. Kok ibadah kok ditujukan kepada yang lain, apalagi kepada manusia. Nabi sendiri itu ya manusia ya. Yang memiliki manfaat dan mudarat itu wallahu wahdah, Allah semata, Allah yang Maha Esa. Wallahu wal khaliq bil haq, Allah pencipta yang sebenarnya. War razzaq, pemberi rizki. Wal amir amron takwiniyan wa taklifiyan, termasuk yang memberi perintah baik perintah takwini dan taklifi. Fa amruhu muta, dan perintahnya ini perlu ditaati. Wa huwal malik mulkan mutlaqan, dia pemilik kekuasaan yang mutlak likulli tasarrufin fi khalqihi fid dunya wal akhirah, untuk mengatur makhluknya di dunia dan akhirat. Qala ahlu sunnah fi tafsiril haq, ahlu sunnah berpendapat ketika menafsiri kebenarannya. Jadi dengan benar tadi lah ya, menciptakan itu dengan benar. Artinya Allah Ta'ala malikun, Allah Ta'ala itu pemilik li jami'il muhaddasat, sesuatu yang baru, artinya semua makhluk ya, atau alam semesta. Malikul lil kainat, termasuk Allah itu pemilik semua alam, atau kadang-kadang disebut al-kauniyah, kaun itu ya alam. Wa tasarruful malik fi mulki hasanun wa shawab alal itlaq, artinya Allah mengatur pemilik di kekuasaannya dengan baik dan benar. Artinya sebetulnya di masing-masing itu ada penguasa toh. Ya penguasa itu bisa presiden, bisa bupati, bisa, itu juga diatur oleh Allah sebetulnya ya. Lah mengaturnya itu dengan hasanun, dengan baik, shawabun, dengan benar.
alal itlaq, secara mutlak tidak ada salahnya. Itulah makna dari hak. Fakana dzalika tasarruf hasanan alal itlaq wa haqqan alal itlaq. Pengaturannya itu adalah baik secara mutlak dan benar secara mutlak. Jadi secara benar, dengan benar itu artinya ya baik, tidak ada salahnya, tepat, tidak ada yang keliru. Ya, itu namanya dengan kebenaran. Lah Mu'tazilah juga mempunyai penafsiran kaunuhu haqqan, penciptaannya ini dengan benar artinya annahu waqun ala wafqil masalihil mukallifin, bahwa itu nyata sesuai dengan kemaslahatan manusia. Mukallaf tadi ya, mukallaf itu orang yang mendapatkan perintah tadi. Mutabiqun, dan cocok limana fi'ihim, untuk kemanfaatan mereka. Jadi semua yang diciptakan Allah itu sesuai dan cocok untuk kemaslahatan dan kemanfaatan makhluk-makhluknya. Itu namanya bil haq. Terus kata-kata kun fayakun, jadilah maka terjadilah, dalam firman Allah tadi itu menunjukkan menunjukkan ala suratil khalqi wa takwin, menunjukkan cepatnya penciptaan dan kejadian, termasuk wa suratul hisab wal ba'si, dan cepatnya hisab dan kebangkitan. Nanti di hisab itu ya cepat, nungkuli komputer ngitungnya. Nah, jadi cepat. Tadi sudah digambarkan kalam hil basor itu seperti kedipan mata, ya, cepat. Jadi kun fayakun, jadilah maka jadi, menciptakan langit dan bumi, apa saja yang dikehendaki Allah cepat sebetulnya. Ini terakhir ya, terdapat ijma bahwa yang meniup sangkakala adalah Israfil alaihissalam. Tapi terus ya, fahuwan nafikh, dan dialah yang meniup, artinya Israfil yang meniup. Tapi wallahu azza wa jalla yuhyin nufus, Allah azza wa jalla yang menghidupkan jiwa. Jadi Israfil itu hanya meniup termati, yang mematikan Allah yumit gitu ya. Itu artinya gitu. Jadi tugasnya ya hanya meniup, tapi itu isyarat, tapi yang mematikan atau menghidupkan Allah. Abul Haisham itu berkata, barang siapa mengingkari bahwa sangkakala itu dari tanduk, maka dia seperti orang yang mengingkari arsy, mizan dan sirat. Arsy itu ya karjanol, mizan itu ada timbangan, ya, sirat itu ada titian yang di atas neraka untuk menuju surga. Itu perlu juga diimani. Karena apa? Asur yang seperti bentuknya tanduk tadi itu diriwayatkan oleh hadis yang sahih. Makanya harus kita yakini. Saya kira cukup ya. Ini waktunya kelihatannya kerasan sedikit jamnya.